Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan Tuhan percayakan kepada adik-adik. Kita mau membahas bagian firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Nah, kita akan membahas pada episode kali ini kisah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tuhan itu hebat, itu pesan utama yang mau kita sampaikan kepada adik-adik. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyediakan program persiapan guru sekolah minggu ini. Biarlah kami boleh menggunakan kesempatan ini dengan baik. Roh Kudus menolong kami sehingga kami siap melayani Tuhan dan membuat adik-adik mengenal Tuhan itu hebat. Tuhan tolong kami dalam Yesus. Amin. Dalam kesempatan episode kali ini, kita akan menggali firman Tuhan bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang, tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, kakak-kakak ini kasih Tuhan, kisah ini tentang belajar dari kisah angin ribut. Tuhan itu hebat. Dicatat tidak hanya dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27, melainkan juga ada di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Yang agak detil itu ada di Markus 4, di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kisah yang ditulis ini kisahnya cukup pendek dibanding secara khusus dalam Injil Markus. Walau demikian, bukan berarti lalu kemudian kita tidak dapat menemukan pesan-pesan yang kuat. Yaitu ketika Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Jadi di pasal 8, Yesus itu melakukan mujizat, menyembuhkan seorang yang sakit kulit, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan ajakan Yesus kepada seorang muda untuk mengikut dia. Dan pada kisah ini, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Artinya mereka bersama-sama ada di dalam satu perahu. Di sini dalam kisah ini kita bisa melihat kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan Yesus bahkan pada alam semesta. Yaitu menenangkan, meredakan angin ribut di danau. Wah, kita mungkin ada yang bertanya, kok bisa terjadi angin ribut terjadinya bukan di laut tapi di danau, yaitu Danau Galilea yang dikenal sangat luas. Saking luasnya butuh waktu lama jika kita ingin menyeberanginya. Dengan perahu bermotor kita membutuhkan waktu kira-kira 45 menit untuk menyeberang. Dan tentu saja kepada konteks itu kan belum ada ya perahu bermotor kan, belum ada. Jadi butuh waktu lebih lama karena kudu mesti menggunakan perahu dayung biasa dengan tenaga manusia. Nah, di tengah Danau Galilea itu memang danau ini agak unik karena bisa sering terjadi badai secara mendadak. Dari yang semula tenang lalu kemudian tiba-tiba karena angin kencang lalu kemudian terjadilah badai secara mendadak. Ya, hal ini disebabkan karena sebelah barat laut
sebelah barat Danau Galilea terdapat daerah perbukitan dengan lembah-lembah dan alur-alurnya. Jadi kalau ada angin dari barat, lembah dan alur-alur tersebut akan menjadi semacam terowongan angin raksasa, ya, jadi menyalurkan angin kencang ke Danau Galilea. Dan angin yang lewat di situ sangat kencang dan bisa saja dari yang semula tenang itu bisa tiba-tiba terjadi badai yang dahsyat. Nah, murid-murid Yesus ini bukan yang tidak tahu sama sekali ya keadaan perairan termasuk juga danau, tapi walau demikian keberadaan tiba-tiba begitu ya badai dahsyat itu terjadi, siapa juga belum tentu selalu siap. Terlebih lagi misalkan yang terjadi itu badai teramat sangat dahsyat yang membuat murid-murid itu ketakutan. Di sini dilihat, kita baca sekonyong-konyong. Jadi kata sekonyong-konyong kan tiba-tiba ya. Terjadilah angin ribut yang dahsyat di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang. Nyaris ditelan gelombang. Jadi saking tingginya perahunya itu kecil, nyaris ditelan, nyaris dilahap. Tapi yang unik adalah Yesus tidur. Nah ini ya kan ya berasanya kayak mungkin ini kali ya perahu saya tempat tidur bayi. Kalau lagi bayi lagi tidur di ayun-ayun gitu. Ini yang menarik ya. Jadi di saat lagi ketakutan perahunya nyaris ditelan gelombang, mereka semua sangat takut walaupun mereka nelayan yang berpengalaman. Tetapi Yesus tidur. Ini menandakan betapa sangat ya tenangnya Yesus dan tahu betul apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini bentuk permohonan kepasrahan, pasrah betul begitu ya, dan memohon agar Tuhan Yesus menolong mereka. Kita udah siap binasa ini begitu. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, hai kamu yang kurang percaya. Jadi Yesus melihat respons mereka menghadapi badai yang membuat mereka menjadi takut dan tidak percaya. Ya, jadi bahkan dalam perahu di mana Yesus ada itu bisa terjadi badai. Ya, jadi jangan bingung kalau dalam hidup kita ini biduk perahu, anggap aja kita sedang berada di perahu sekarang ini dan kita meyakini ya bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita sungguh-sungguh, tapi itu tidak lantas membuat ya seolah-olah kita kebal ya dari segala macam gelombang kehidupan, bahkan mungkin badai yang bisa saja teramat dahsyat. Namun yang paling utama adalah siapa yang mengendalikan, siapa yang berdaulat atas hidup dan mati kita, yaitu Yesus. Lalu Yesus bangun menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Dan orang-orang itu pun heran dan berkata, orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya jelas saja, karena Yesus kan firman Allah yang menjadi daging. Tidak ada satupun yang jadi tanpa melalui firman Allah, yaitu Yesus. Ya, badai itu menjadi reda, lalu kemudian menjadi tenang dan mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka dalam kuasa dan kendali pimpinan Tuhan. Nah, kakak-kakak, dari teks ini, kisah ini yang tentu kita akan eksplor bersama menurut sesuai dengan konteks anak-anak di mana kita mengajar batita balita, anak mengenal kisah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, ini bisa dibikin kece nih ya. Bagaimana anak-anak bisa sedikit begitu ya, sedikit punya pengalaman kayak gimana sih angin ribut itu ya. Anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Ini kisahnya ini kan begitu heroik, ini menarik sekali kalau ini memang dibawakan dengan sangat visual, memanfaatkan semua ya media dan tentu saja di dalam kelas. Nah, kelas kecil, besar, anak menyadari bahwa Tuhan berkuasa atas alam ini. Tadi saya katakan Tuhan itu berdaulat sebab
tanpa firman Allah tidak mungkin segala sesuatu jadi. Anak meyakini kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya, yang pegang kendali, yang memimpin perahu kehidupan kita. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Nah, kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah angin ribut yang diredakan, dan kita mau menyampaikan pesan bahwa Tuhan itu hebat. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27 menjadi bahan firman Tuhan yang kita bagikan. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, dan kali ini waktunya kita akan bersama-sama membahas ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Yeni yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik. Kak Yeni, silakan. Hai kakak-kakak, bertemu lagi dengan saya Kak Yeni. Kiranya kita semua terus semangat untuk mengajar anak-anak. Kali ini saya ingin memberikan beberapa ide bagaimana cara menyampaikan pelajaran tentang Tuhan itu hebat kepada adik-adik kelas balita dan batita. Nah, sesuai dengan tujuannya, yang pertama, anak mengenal kisah tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Yang kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Untuk bisa mencapai tujuan ini, maka saya mengusulkan pendahuluannya sebagai berikut. Kita bisa bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik, apakah mereka pernah pergi ke danau? Atau apakah mereka tahu seperti apakah danau itu? Kalau anak batita kemungkinan masih sedikit yang tahu tentang danau. Kadang-kadang juga anak balita masih bingung perbedaan danau dengan laut. Maka bagus juga seandainya kita bisa menambahkan video atau gambar lalu menjelaskan perbedaan danau dan laut. Lalu dari sini kita masuk untuk menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh nasnya, yaitu dari urutan peristiwa demi urutan peristiwa kita bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Saya mengajak kita untuk menggunakan struktur bercerita seperti ini. Jadi tadi kita sudah menyampaikan pendahuluannya. Sekarang kita bisa memperkenalkan dulu Danau Galilea atau Danau Genesaret atau namanya Tiberias kepada adik-adik. Barangkali kita cukup sebutkan ya, Danau Galilea disebut atau terkenal juga dengan Danau Tiberias. Gak usah terlalu banyak semuanya disampaikan ya, karena ini untuk batita dan balita. Kemudian kita ceritakan kisahnya sesuai dengan urutan peristiwa yang tadi di slide sebelumnya saya sudah tampilkan, tetapi karena sekali lagi kita sedang menyampaikan cerita kepada anak batita dan balita, maka sebaiknya ceritanya kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian sebelum kita lanjutkan kepada urutan peristiwa. Selanjutnya kita cut dulu, misalnya ketika kita pada bagian para murid ketakutan karena angin ribut tiba-tiba datang. Kemudian sebelum melanjutkan apa yang terjadi, kita stop dulu, break dulu dengan mengajak adik-adik melakukan ucap dan gerak.
Kali ini ide ucap dan gerak yang ingin saya sampaikan yaitu dengan mengucapkan, gurunya memberikan kode. Kalau gurunya mengucapkan dan melakukan gerakan seperti berenang, biur, 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 nanti anak-anak menjawab, Tuhan Yesus hebat. Biar tambah seru bisa ditambahkan biur seperti gerakan menyelam atau berenang ya. Jadi gerak dan ucap itu bisa menambah anak-anak semangat dan terfasilitasi kebutuhan geraknya, sehingga ketika kita melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus hebat pada saat menghardik angin ini, maka murid-murid tetap antusias untuk mengikuti sampai selesai. Saya ulangi lagi ya, ucap dan geraknya. Guru mengatakan dengan gerakan biur, biur, biur. Kemudian anak menjawab, Tuhan Yesus hebat, biur. Kemudian kembali lagi anak-anak mendengarkan kisahnya. Nah, untuk aktivitasnya saya memberikan usulan kalau misalnya membuat pop-up. Jadi kakak-kakak sudah menyiapkan kartonnya. Kemudian nanti kira-kira gambar seperti ini, 3 dimensi seperti ini. Ada 3 bagian kalau mau. Bagian awan hitamnya dengan halilintar. Kemudian bagian perahu dan para murid. Satu bagian. Kemudian Tuhan Yesus yang sedang berdiri di laut, satu bagian. Yang belakangnya sudah diberi double tip. Jadi anak-anak tinggal menempel-nempelkan sesuai dengan urutannya. Jika ada ide lain untuk aktivitas, silahkan. Nah, kemudian lagu yang sesuai dengan tema bisa menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tuh pasti sudah tahu ya. Kemudian bisa juga kakak-kakak menggunakan lagu Setinggi-tingginya Langit ya. Lebih tinggi kasih Yesusku. Karena kehadiran Tuhan Yesus yang kemudian meneduhkan danau menjadi salah satu bentuk bahwa Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus sayang kepada para murid. Kemudian lagu yang sesuai dengan kisahnya itu adalah lagu Dayung-Dayung. Nanti akan saya perkenalkan dan juga lagu Tuhan Yesus hebat. Nah, lagu Dayung-Dayung ini saya pernah sampaikan juga dan ajarkan ya, tapi barangkali kakak-kakak lupa, diciptakan oleh Ben Suakenanya Nababan waktu masih umur 4 tahun. Saya ulangi untuk memberikan contohnya. Dayung, 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 dayung. Ombak besar, air masuk perahu. Para murid takut. Ombak semakin besar. Tuhan Yesus memberi perintah. Danau jadi teduh. Jika ingin melihat di YouTube-nya, kakak-kakak bisa mengunjungi YouTube saya, Kak Yeni ya, dengan judul Dayung-Dayung. Saya ulangi ya. Dayung, 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 dayung. Ombak besar, air masuk perahu. Para murid takut. Ombak semakin besar. Tuhan Yesus memberi perintah. Danau jadi teduh. Itu adalah salah satu lagu yang sesuai dengan kisah. Tuhan Yesus meneduhkan danau atau Tuhan Yesus hebat. Ada lagu lagi yang saya ciptakan dengan judul Tuhan Yesus hebat. Lagunya juga gampang. Kalau yang tadi barangkali lebih cocok untuk Batita dan ini untuk Balita. Siapa yang hebat? Pasti Tuhan Yesus. Angin ribut
dihentikan, danau membalik teduh. Tuhan Yesus hebat, Dia paling hebat. Para murid kagum, kita semua kagum. Saya ulangi ya. Siapa yang hebat? Pasti Tuhan Yesus. Angin ribut dihentikan, danau kembali teduh. Tuhan Yesus hebat, Dia paling hebat. Para murid kagum, kita semua kagum. Baiklah kakak-kakak, kiranya ide-ide yang saya sampaikan pada hari ini bisa menolong kakak-kakak untuk bisa mempersiapkan pelajaran yang akan disampaikan untuk kelas Batita dan Balita tentang Tuhan Yesus hebat. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yeni. Wah, ide-idenya bagus banget ya. Yuk, kita akan beranjak ke kelas lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang angin ribut dan kita mau memperkenalkan Tuhan itu hebat. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Kita akan segera membahas ide apa yang kita bisa gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Yunis. Kak Yunis, silakan. Shalom kakak-kakak semua, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan bahan ajar untuk kelas 1 hingga kelas 3 SD. Dan di dalam minggu ini terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam ini, dan yang kedua, anak meyakini kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sebelum kita bersama-sama masuk ke dalam cerita Alkitab, di sini saya memberikan usulan untuk kita bermain games. Nah, jadi kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk bermain games. Nanti gamesnya ini saya berikan nama di dalam perahu bersama Yesus. Jadi kakak-kakak ajak adik-adik untuk membayangkan bahwa mereka itu sedang di dalam perahu. Kemudian ketika mereka di dalam perahu datanglah ombak yang sangat besar gitu ya. Nah, ketika ombak itu sangat besar, kakak-kakak bisa memberikan instruksi dan adik-adik bisa melakukannya. Misalnya, instruksinya adalah ketika ombak datang, carilah 2 teman. Atau ketika ombak datang, adik-adik harus duduk di kursi masing-masing dengan diam. Atau ketika ombak datang, adik-adik harus membuka Alkitab, seperti itu. Contohnya ya kakak-kakak, nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan secara durasi, secara tempat, ataupun dengan keadaan sekitar, seperti itu. Kemudian, kalau di sini saya memberikan latar belakang gambar yang sudah tersedia di dalam file alat peraga, dan di sini saya menambahkan background atau suara agar memang situasinya mendukung seakan-akan anak-anak atau adik-adik memang berada di dalam perahu dan diterpa ombak. Nah, kemudian kalau sudah bermain games, kemudian masuk ke dalam cerita Alkitab. Nah, di sini kakak-kakak juga bisa memakai drama, jadi di kelas bisa bermain drama, role play, dan sebagainya gitu ya. Kemudian masuk ke dalam cerita, suatu hari Yesus dan para murid-muridnya hendak menyeberangi Danau Galilea. Maka mereka pun naik ke atas perahu. Semula angin terasa bertiup sepoi-sepoi. Nah, di sini kakak-kakak bisa menjelaskan mungkin
ada adik-adik yang kurang paham dengan kata sepoi-sepoi gitu ya, bisa disederhanakan dengan angin yang sejuk atau angin yang berhembus seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke cerita. Namun ketika sedang berada di tengah danau, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu diterpa oleh gelombang yang sangat besar. Wah, para murid-murid pun berteriak ketakutan. Awas, kapal bisa tenggelam, gitu ya. Cepat bangunkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian segeralah murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tidur terlelap. Nah, sambil berseru, Tuhan, tolonglah, kita binasa, gitu ya, dengan nada yang memang khawatir, gitu. Kemudian, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, mengapa kamu takut, gitu? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, lalu kemudian danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga air dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik, murid-murid pada waktu itu ketakutan ketika menghadapi badai dan ombak besar, sebab mereka takut mati tenggelam. Mereka lupa bahwa Yesus yang penuh kuasa itu berada bersama dengan mereka di dalam perahu. Tentunya mereka aman bersama dengan Dia, yaitu Tuhan Yesus. Nanti kakak-kakak bisa tekankan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa gitu ya. Nah, tapi para murid itu tetap takut. Karena apa? Karena mereka itu kurang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengatasi alam semesta, bukan hanya sakit penyakit. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka karena mereka meragukan kuasa Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Nah, di sini kakak-kakak bisa melakukan tanya jawab dengan adik-adik gitu ya. Tanyakan kepada mereka, bagaimana dengan adik-adik? Apa yang suka membuat adik-adik itu ngerasa takut? Apakah takut sakit, takut gelap, takut petir, atau takut ketika menghadapi ulangan di sekolah? Nah, apapun yang membuat adik-adik itu merasa takut, kita tekankan agar mereka bisa serahkan itu semua kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong. Nah, jadi di sini kita menekankan dan juga mengajak adik-adik untuk bisa percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan adik-adik dimanapun mereka berada dan tinggal dekat dengan adik-adik. Nah, kemudian untuk aplikasinya yaitu bisa mendorong adik-adik untuk terus berdoa, rajin berdoa gitu ya di dalam segala kondisi dan situasi. Bukan hanya ketika situasinya adik-adik sedang senang saja, tetapi ketika merasa ketakutan seperti tadi. Itu bisa dorong adik-adik untuk terus berdoa sama Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa adik-adik itu tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan mereka. Nah, kemudian untuk ayat hafalannya di sini terambil di dalam Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut. Nah, nanti untuk penutupnya di sini kakak-kakak bisa melakukan aktivitas, bisa mendownload bahan melalui file atau barcode yang nanti akan saya tampilkan. Nah, di sini untuk aktivitasnya gitu ya, nanti disuruh mengcopy pola yang ada di atas ini pada kertas buffalo, potong pada garis yang tidak putus untuk nantinya menempatkan gambar perahu, lalu lipat pada garis putus-putusnya di bawah gambar ombak sehingga dapat melipat bagian yang bergaris di tengah-tengah. Lalu rekatkan gambar ombak di depan dan gambar perahu di bagian yang terlipat ke depan. Nah, ini untuk aktivitasnya. Dan ini untuk barcode-nya, kakak-kakak mungkin bisa meng-scan lalu mendownload file yang ada di dalamnya. Ya, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Makasih Kak Yuni sudah menolong kita untuk menemukan ide menarik yang bisa kita sampaikan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang angin ribut yang diredakan. Kita mau memperkenalkan Tuhan itu hebat kepada adik-adik berdasar pada Matius 8 ayat 23-27. Kita akan membahas pada bagian ini ide yang bisa kita gunakan untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kesia yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang bagus. Silakan Kak Kesia. Halo kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan GSM untuk kelas besar. Tema kita adalah Tuhan itu hebat, belajar dari kisah angin ribut yang didasari oleh bacaan Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nah kakak-kakak, sebelum kita bersama-sama dapat mendalami, di awal kelas saya mau mengajak kakak-kakak untuk bisa mengajak teman-teman gitu ya, anak-anak untuk bermain, yaitu namanya put down your fingers if you gitu. Jadi ini permainannya adalah biasanya kita menyebutkan sesuatu gitu ya, lalu kalau misalnya pernah maka menurunkan gitu, menurunkan sampai pada banyaknya yang di-mention gitu. Misalnya mau cuma 5 maka pakainya 5, tapi kalau pakai 10 maka pakainya 10. Nah, jadi turunkan jarimu jika kamu pernah merasa takut ketika lampu mati sendirian di rumah. Turunkan jarimu jika kamu pernah merasa takut nilai ulangan jelek padahal udah belajar. Turunkan jarimu, gitu ya, put down your finger if you pernah dimarahin guru di depan kelas dan takut gitu. Nah, kakak-kakak bisa sesuaikan konteks-konteksnya gitu ya, kalau mau pakai 5 atau mau pakai 10. Tetapi inti permainan ini adalah untuk melihat seberapa berani teman-teman gitu atau anak-anak. Jadi nanti setelah sudah bermain gitu ya, guru-guru bisa mengajak anak-anak untuk melihat berapa sih angka keberanian mereka gitu. Misalnya pakai 5, dari 5 ini berapa angka keberanian mereka? Apakah ketika di-mention terus angka keberanian mereka cuma 2, atau dari 10 angka keberanian mereka kemudian cuma 5 gitu. Nah, angka keberanian ini menunjukkan bahwa seberapa takut sih teman-teman atau anak-anak sekolah minggu ini dalam kehidupan mereka ketika mereka menemui situasi-situasi tertentu yang tadi disebutkan. Lalu setelah tahu angka keberanian itu, ajak mereka untuk berdiskusi. Kira-kira apa sih yang biasanya mereka lakukan ketika mereka takut gitu? Apakah mereka lebih sering tetap face gitu ya, menghadapi situasi itu, atau mereka panik gitu, kayak aduh gimana ya, khawatir terhadap sesuatu gitu. Nah, boleh juga diulang kembali apakah mereka pernah merasa takut gitu ya, kegelapan, kesendirian, ujian, atau dimarahin gitu. Atau mungkin rasa ketakutan itu berbeda gitu. Mereka sudah berusaha gitu ya, tetapi rasa-rasanya takut nggak sanggup deh gitu. Udah belajar mati-matian untuk ujian, tapi ternyata nggak bisa untuk punya ketakutan untuk nggak bisa mencapai nilai yang dimau gitu atau yang diharapkan. Nah, pengalaman ini kita mau coba kumpulkan, mau kita coba anak-anak sadari gitu ya kehidupan mereka. Lalu kemudian pengalaman itu diolah. Tekankan kepada mereka bahwa ketakutan dalam hidup manusia itu adalah hal yang wajar gitu. Wajar banget ketika kita takut terhadap kegelapan, kita takut terhadap ketinggian, kita takut terhadap kehilangan sesuatu gitu. Dan ketika orang takut itu tidak menandakan bahwa mereka tidak percaya pada Tuhan gitu. Jadi bukan berarti orang yang takut sama dengan tidak percaya Tuhan, dan orang yang percaya Tuhan sama dengan selalu berani. Tidak gitu. Sebab banyak orang berpikir gitu, kalau misalnya percaya sama Tuhan seharusnya nggak pernah takut gitu. Padahal, nah ini baru aja anak-anak menyadari bahwa Alkitab justru sering menceritakan tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus tetapi mereka masih punya ketakutan itu. Nah, ketakutan itu muncul atau ada karena tanda bahwa memang manusia itu rapuh, manusia itu lemah, tetapi kita sadar bahwa manusia tidak berkuasa atas segala hal. Jadi paham ya ajakannya,
bahwa satu, menyadari ketakutan itu, dan ketika kita sadar akan ketakutan, kita sebenarnya juga sadar bahwa manusia ini lemah dan manusia ini rapuh. Sebab manusia bukanlah satu-satunya pihak yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dari pengalaman dan penekanan-penekanan itu, maka mari kita ajak anak-anak untuk masuk ke dalam penjelasan Alkitab. Guru-guru dapat menjelaskan atau mengajak anak-anak untuk membaca Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan beberapa alur gitu ya. Saya mencoba untuk bisa menata alurnya. Yang pertama, ajak anak-anak mengenali konteks ceritanya, bahwa Danau Galilea itu besar, bukan danau yang sempit gitu ya. Kalau saya sekarang sedang berpelayanan di GKI Pamulang dan ada danau di sebelah gereja GKI Pamulang itu kecil gitu ya, tidak terlalu besar, mungkin jauh lebih besar daripada Danau Galilea gitu, dan berbahaya dalam arti mereka bukan danau yang maksudnya Danau Galilea ini bukan danau yang tenang gitu, yang kecil, tapi danau yang bisa menimbulkan badai yang kita temui nanti di dalam ceritanya gitu. Yang kedua, juga ajak anak-anak menyadari bahwa murid-murid ini bukan nelayan yang cimit-cimit gitu ya, nelayan yang sederhana atau nelayan pemula, tetapi mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Dan badai itu datang tanpa tanda, mendadak tidak terduga. Namun perlu disadari juga, di dalam cerita itu, dalam konteks ini ada Yesus di dalamnya, tapi sedang tertidur. Nah, tekankan kepada anak-anak bahwa masalahnya itu bukan karena murid-muridnya bodoh, bukan karena murid-muridnya mereka itu, bukan karena murid-murid Yesus itu junior gitu ya, baru nelayan, tidak berpengalaman gitu. Tapi mereka adalah nelayan-nelayan yang ahli. Tapi masalahnya yang ada itu lebih besar dari kemampuan manusia. Nah, ini sama dengan permainan kita yang di awal ya, bahwa there is something yang lebih besar daripada manusia. Dan ketakutan-ketakutan itulah yang wajar. Nah, lalu kakak-kakak bisa melanjutkan dengan ketika ada konteks cerita seperti itu, apa respon murid-murid? Mereka panik. Mereka bahkan berkata, Tuhan, kita bisa binasa. Nah, dari respon itu, ajak anak-anak berpikir, kira-kira apa ya yang mereka lupakan saat itu? Mereka bukan lupa tentang bagaimana cara menangani badai. Mereka juga bukan lupa dengan apakah momen itu tidak pernah mereka alami. Apakah badai itu tidak pernah mereka alami. Mereka pernah mengalami. Tapi yang mereka lupakan adalah siapa yang ada bersama mereka. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita takut dan kita lupa siapa yang ada dalam hidup kita. Maka kemudian dalam ketakutan itu Yesus bertindak. Yesus menegur badainya. Dan alam taat pada perintah Yesus. Nah, pada bagian ini tekankan kepada anak-anak bahwa Yesus bukan hanya penolong yang datang di saat belakangan. Tetapi Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam itu sendiri. Jadi kita lihat ya progresnya. Bahwa tadi kita mengajak anak-anak menyadari mereka itu manusia yang rapuh, mereka itu manusia yang lemah, manusia yang tidak berkuasa atas segala hal. Dan ketika manusia itu takut, mereka sebenarnya lupa terhadap satu pihak yang berkuasa atas segalanya, yaitu Tuhan. Dan ketakutan itu, ketakutan kita sama seperti para murid yang takut saat itu. Yang lupa siapa pihak yang satu-satunya berkuasa atas seluruh alam ini. Lalu kemudian Yesus menegur, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Nah, ini perlu berhati-hati kakak-kakak. Jangan sampai anak-anak kemudian menangkap bahwa Yesus marah karena mereka minta tolong. Bukan. Yesus tidak pernah marah karena manusia meminta tolong. Tetapi Yesus menegur ketakutan manusia yang tidak melihat Tuhan. Jadi tidak tuh sama sekali ya, bukan takut tetapi masih mengingat Tuhan. Tapi lupa, benar-benar tidak melihat Tuhan. Yesus menegur sebab mereka seolah-olah panik, seakan-akan tidak ada Tuhan yang berkuasa. Teguran Yesus berada pada titik situ.
Tapi Yesus tetap mendengar setiap anak-anaknya yang meminta tolong. Dan Yesus pasti segera menolong. Nah, pelajaran kita adalah kita mau mengajak anak-anak menyadari apa sih angin ribut dalam hidup kita. Ujiankah, takut gagal, takut tidak diterima, masalah keluarga, dan sebagainya. Kita menyadari bahwa hidup kita pasti ada angin ribut itu. Dan apakah ketika kita punya Yesus berarti kita tidak pernah punya badai? Tidak. Ketika kita punya Yesus pun kita tetap punya badai. Maka sebuah pengalaman baru yang perlu kita maknai adalah iman bukan berarti tidak ada badai, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa saat badai itu datang. Iman bukan berarti kita nggak pernah takut gitu ya, bukan berarti kita tidak bisa menghilangkan badai itu gitu, tetapi tetap percaya meskipun sedang berlangsung, sedang terjadi. Yesus tidak selalu menghentikan badai itu, tetapi Yesus selalu hadir di dalam perahu. Lihat dalam kisahnya. Kita menemukan bahwa bukan berarti Allah ini hilang begitu ya, tidak peduli. Ia tetap berada dalam perahu itu. Ia tetap bersama dengan para murid meskipun ada momen kan Yesus tidak langsung menghilangkan badai itu, tetapi tetap ada momen di mana Yesus bersama dalam badai itu. Dan iman adalah ketika kita tetap percaya bahwa ketika kita bersama dengan Yesus, maka kita mampu melewati badai itu sebab Ia berkuasa untuk mengurangi badai itu. Nah, kita bisa juga memberikan contoh konkret, misalnya ketika ujian, badai gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Tetap belajar. Tidak panik berlebihan sampai membuat kita kemudian beli kunci jawaban atau cari contekan. Ketika kita masalah dengan teman gitu ya, kita nggak langsung membalas. Ketika kita takut, kita nggak lari daripada Tuhan, malah semakin datang kepada Tuhan. Nah, dalam proses mengajar, kakak-kakak bisa terus mengulangi bahwa Tuhan itu hebat dan Ia lebih besar dari ketakutanku. Ini adalah kalimat kunci yang bisa kita terus gaungkan supaya anak-anak bisa tertancap bahwa ketakutan itu hal yang wajar, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang ada bersama kita di dalam perahu hidup kita, dan ada Allah yang selalu bersama dengan kita ketika badai itu datang, dan Allah yang akan menemani kita bahkan menghilangkan badai itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kakak-kakak. Selamat mengajar, selamat melayani. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan kita. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Kesia sudah menolong sehingga kita sudah dapat semuanya. Silakan disesuaikan sesuai dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan benar menolong kami sehingga kami boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan dimuliakan dan setiap kami juga boleh bertumbuh dalam. Terima kasih untuk setiap pribadi yang terlibat dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.